Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jijah Putri. Saya dari kelas 2C, mahasiswa Pendidikan Jasmani angkatan 2019 Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan mencoba memaparkan dan menjelaskan pemahaman saya mengenai keterampilan gerak dari tugas salah satu mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Pertama, ada pengertian keterampilan gerak. Pengertian keterampilan gerak yaitu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerak dengan koordinasi bagian atau keseluruhan tubuh manusia yang berfungsi dengan baik. Setelah tadi ada keterampilan gerak, ada juga belajar gerak. Belajar gerak adalah suatu proses atau suatu aktivitas yang berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Setelah tadi pengertian dari keterampilan gerak dan belajar gerak, selanjutnya adalah klasifikasi keterampilan gerak. Nah, menurut Lutan pada tahun 1988, keterampilan gerak ini dapat diklasifikasikan beberapa macam. Nah, yang pertama diantaranya adalah keterampilan kasar, gross skill, dan keterampilan halus, fine skill. Nah, perbedaan keterampilan di antara keduanya adalah pada ukuran besar otot yang terlibat. Nah, jumlah tenaga yang dikeluarkan atau lebarnya ruang yang digunakan untuk melaksanakan gerakan yang dilakukan tersebut. Keterampilan kasar lebih membutuhkan pengorganisasian otot-otot besar dan lebih membutuhkan pengarahan tenaga yang banyak. Nah, sedangkan keterampilan halus lebih menggunakan otot-otot kecil dan sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dan tangan. Nah, itu adalah perbedaan dari keterampilan kasar, gross skill, dan keterampilan halus, fine skill. Selanjutnya yang kedua adalah keterampilan diskrit, serial, dan continuous. Nah, keterampilan diskrit adalah segala keterampilan yang dapat dikenal saat permulaannya dan saat berakhirnya. Keterampilan serial adalah aksi diskrit menjadi satu. Nah, sedangkan untuk keterampilan continuous itu adalah tidak mengenal saat mulai dan berakhir, berbeda dengan tadi yang pertama dengan keterampilan diskrit. Nah, klasifikasi gerak ini cenderung ditinjau dari gejala penampilan yang dilakukannya. Nah, lalu yang terakhir adalah keterampilan terbuka, open skill, dan keterampilan tertutup, closed skill. Nah, penggolongan keterampilan ini berdasarkan seberapa jauh lingkungan dapat diprediksi selama peragaan gerak yang dilakukan oleh individu. Yang terakhir, ketika tadi sudah membahas mengenai pengertian dan klasifikasi, ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Nah, dalam pembahasan menurut Tarigan pada tahun 2009, secara garis besar ada beberapa kelompok yang membentuk keterampilan gerak. Nah, diantaranya apa saja sih? Yang pertama adalah kemampuan fisik. Nah, fisik sebagai mempunyai fungsi untuk melakukan gerakan. Nah, kualitas dari fisik ini perlu baik agar gerakan yang dilakukan dapat terlihat terampil. Nah, dalam unsur fisik ini yang membentuk keterampilan gerak meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, agilitas, power, stamina, keseimbangan, dan kinetic change. Nah, yang kedua adalah kemampuan mental. Unsur-unsur kemampuan yang termasuk dalam kemampuan mental ini meliputi apa saja sih? Yang pertama adalah kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan, kecepatan memahami rangsangan stimulus, kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan jarak, kemampuan menaksir objek yang bergerak, kemampuan menaksir irama, kemampuan mengingat gerakan, kemampuan memahami mekanika gerakan, kemampuan berkonsentrasi, kemampuan emosional yang berpengaruh pada saat melakukan gerak terhadap kualitas penampilannya adalah kemampuan mengendalikan emosi.
Itu saja yang dapat saya sampaikan berdasarkan pemahaman saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dari tutur kata maupun penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.